Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 17. Seperti biasa bersama saya Arga dari Creative Trader. Weekend ini saya akan membahas mengenai kondisi market minggu lalu yang banyak dipenuhi oleh berita-berita negara yang memasuki fase resesi seperti Amerika Serikat, Prancis, dan banyak negara lainnya. Saya akan membahas itu dan juga tentunya kita akan membahas bagaimana reaksi market atau market maker tepatnya di mana Indonesia sendiri minggu depan akan melaporkan data kinerja ekonomi kuartal kedua nanti. Apakah bursa saham akan mengalami crash setelah sudah diketok palu bahwa negara-negara memasuki resesi ataukah market akan bergerak seperti biasa karena seperti selalu kami katakan hubungan ekonomi dengan pergerakan harga saham memang sudah diputus sejak fase-fase awal dari krisis COVID-19 seperti ini. Oke, seperti itu aja. Kita bahas. Jadi minggu ini kembali IHSG hampir bergerak sama dengan minggu lalu. IHSG bergerak super flat. Jadi kalau minggu lalu dia sempat naik terus turun, minggu ini turun terus di akhir hari Kamis sore kemarin dinaikin sehingga naik 0,0 sekian persen lah. Anggap tidak naik, itulah kondisi IHSG minggu ini. Jadi seperti kami katakan juga 2-3 minggu terakhir dalam saat ini IHSG udah nggak penting lagi. IHSG udah nggak penting lagi karena memang bagaimanapun investor asing sedang tidak terlihat moodnya mau menaikkan IHSG, jadi wajar kalau IHSG nggak bisa naik. IHSG jualan pelan-pelan. Namun tentunya kekhawatiran datang minggu ini setelah satu persatu negara melaporkan bahwa mereka sudah memasuki fase resesi. Amerika Serikat di pertengahan minggu ini melaporkan bahwa ekonominya sedang mengalami penurunan kuartal terburuknya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sepanjang data ini tercatat bahwa jadi sudah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa resesi sudah terjadi. Apa yang dulu ditakutkan sekarang sudah berupa data seperti itu. Karena ya memang ya kita tahu gitu COVID-19 ini, kondisi lockdown ini memang membuat membuat bisnis-bisnis mengalami banyak yang mengalami kehancuran, terancam bangkrut, masa depannya nggak jelas dan lain-lain karena simply orang dilarang awalnya dan sekarang takut berhubungan satu sama lain dan itu menghantam banyak bisnis seperti itu. Bukan cuman di Amerika sendiri keluar berita yang lebih ini lagi, sebenarnya lebih, kalau saya ekonom mengatakan berita ini lebih penting di mana tingkat pengangguran AS naik lagi. Dan ekonominya terancam masih makin hancur. Kalau tadi kan laporan kuartal kedua, ekonomi jatuh terdalam di kuartal kedua di US. Kuartal kedua kan berakhirnya bulan Juni. Sementara sekarang kita di awal Agustus. Jadi itu hanya gambaran atau hanya nilai dari sesuatu yang sudah terjadi 4 bulan terakhir gitu. Cuman data pengangguran seminggu terakhir pun kembali tumbuh, itu menandakan bahwa krisis masih terus berlangsung. Amerika Serikat sendiri COVID-19-nya semakin menyebar, bahkan baru 2 hari lalu saya dapat berita cukup mengagetkan di mana suami adik saya kebetulan dia orang Amerika, dia kerja di bank, dia terkena COVID-19. Bahkan adik saya sendiri, adik kandung saya beserta 2 anaknya, istilahnya sudah dianggap terjangkit COVID-19 karena mereka nggak ada social distancing tentunya di rumah. Puji Tuhannya mereka so far sampai kemarin malam terlihat baik-baik aja. Mudah-mudahan terus sehat. Cuman itu yang menggambarkan kondisi di Amerika Serikat sana. Kondisi di Amerika Serikat sana di mana penyebaran semakin tidak terkendali dan jumlahnya pun menyebar, dan itu membuat banyak toko-toko harus tutup lagi, orang harus keluar, beberapa negara bagian mulai membatasi lagi aktivitas dan akhirnya pengangguran naik lagi. Jadi krisis masih jauh dari berakhir dan seperti kami katakan sejak awal, krisis ini solusinya cuma 2, either miracle atau vaksin. Keajaiban kayaknya sampai sini saya pun udah mulai berkurang harapan saya tentang keajaiban, tinggal nunggu vaksin.
yang harusnya kalau tes-tes itu vaksin-vaksin terdepan muncul berhasil yang ada di jajaran terdepan yang kami bahas podcast sebelumnya, harusnya itu baru akan ada di kuartal pertama atau kuartal kedua 2021. Jadi kita masih ada range sekitar 7 atau 8 bulan lagi sampai skenario tercepat vaksin akan muncul dan mulai memulihkan ekonomi perlahan-lahan. Seperti itu. Bukan cuma Amerika, Prancis hari Jumat melaporkan ekonominya minus 13,2%. Hantu resesi kembali di Prancis kayak gitu. Jadi bisa dikatakan sekarang satu persatu negara mengalami resesi. Itu realitanya. Satu demi satu negara yang resesi pelan-pelan, dan saya percaya pada akhirnya semua negara mengalami resesi. Akan mengalami resesi at least di akhir tahun nanti semua negara akan mengalami resesi, karena satu hal yang saya ketahui bahwa di semua negara, di semua bisnis, berbagai kultur dan lain-lain, semuanya takut mati. Saya belum pernah ketemu negara yang nggak takut mati orang-orangnya. Seperti itu, semuanya takut mati, dan tentunya terlepas dari perkembangan medis, perkembangan treatment, dan lain-lain, mau nggak mau, penyebaran COVID-19 ini masih mengkhawatirkan, apalagi karena jumlah yang terjangkit saat ini memang masih kecil, masih baru sekitar 13 jutaan gitu dari 6 miliar penduduk. Kayak gitu. Memang saya tahu kasus realnya jauh lebih besar. Seperti adik saya contohnya, yang dianggap positif cuman suaminya, karena suaminya yang dites, dan anaknya dan kedua anaknya dan adik saya sendiri, istrinya nggak masuk ke data karena nggak dites. Tapi mereka sudah menganggap, kita sebagai keluarga pun sudah menganggap adik saya terkena COVID-19. Kayak gitu. Jadi even walaupun dikali 4 pun, dikali 5 dari jumlah realnya, dari 13 juta kan paling baru 100 juta dari 6 miliar penduduk. Artinya lebih banyak lagi yang masih takut mati saat ini, dan itu akan sangat menghantam ekonomi, pariwisata, kemauan konsumsi seseorang, dan lain-lain. Dan artinya krisisnya masih panjang, seperti itu. Cuman apa efeknya terhadap bursa saham? Kalau kita lihat bursa Amerika sendiri, setelah dilaporkannya ada krisis resesi, apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kayak gitu. Bahkan bulan Juni lalu sempat bursa indeks Dow Jones sempat turun 7%. Pada saat itu ada apa? Ya nggak ada apa-apa juga. Karena Bandar bebas, market maker itu bebas, dia ngebanting pada bulan Juni. Dan di akhir Juli kemarin, 2 hari terakhir perdagangan minggu ini, indeks Dow Jones nggak kemana-mana meskipun ketok palu sudah resesi. Jadi ini juga yang saya bahas tadi pagi di post Instagram kami, bahwa memang teori itu sudah berakhir. Teori, saya ingat banget bahwa sejak awal saya pertama trading, sampai at least sebelum COVID-19, saya sering sekali membaca dan ditakut-takuti akan bahayanya resesi, bursa saham akan anjlok, market akan crash, dan lain-lain kalau terjadi resesi. Bahkan pelambatan ekonomi pun dianggap sesuatu yang sangat menakutkan. Perang dagang, ancaman perang dagang US dan China dianggap sesuatu yang sangat menakutkan karena berpotensi menyebabkan pelambatan ekonomi. Nanti kalau ekonomi melambat, market crash. Tapi kita tahu itu semua teori masa lalu. Karena pada akhirnya teori ekonomi dibuat para dosen, para akademisi mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin di masa lalu pernah market crash, dilihat marketnya hancur, tiba-tiba dilihat, kebetulan ekonominya melambat. Jadi dianggap ekonomi yang melambat menyebabkan market crash. Padahal biasanya marketnya crash dulu. Alasan itu selalu dibuat setelah marketnya crash. Kayak gitu. Cuman kita tahu apa sepinter-pinternya orang, sepinter-pinternya akademisi mencatat sejarah, COVID-19 ini belum pernah ada di sejarah. Jadi, Bandar bebas, dia bisa memutuskan, dan itu realita yang kita alami sekarang. Bursa Amerika nggak kemana-mana tuh. Ekonominya terburuk sepanjang sejarahnya, sejak berita itu keluar, nggak kemana-mana.
Jadi ini sudah mengkonfirmasi apa yang kami katakan selama berbulan-bulan terakhir. Sejak saya rasa bulan April pun saya sudah mulai mengatakan, sejak Maret crash, awal bulan April saya mengatakan bahwa udah nggak ada hubungannya lagi. Yes, memang ada orang mengatakan bukan nggak ada hubungannya, belum, nanti juga crash. Yes, memang saya tahu nanti itu salah satu kata yang sangat powerful. Nanti juga crash. Nanti kapan ya nggak tahu. Bisa bulan depan, karena dulu nantinya beberapa bulan lalu ketika saya bilang market sudah nggak ada hubungannya dengan ini, bursa saham, ekonomi udah nggak ada hubungannya dengan pergerakan harga, dikatakan nantinya itu pas data kuartal kedua muncul. Sekarang udah muncul, tapi nggak crash, nanti lagi, karena nanti akan selalu benar. Saya percaya kalau kita terus memegang kata nanti juga crash, saya percaya sooner or later Anda akan benar. Kalau orang Amerika bilang jam mati pun 2 hari sekali dia akan benar. Jamnya mati, jarumnya berhenti. Tapi karena jam terus berputar, jam mati itu 2 hari sekali akan benar. Jadi kalau ngomong nanti juga crash, itu pasti akan benar. Nantinya kapan? Nggak ini. Jadi itu yang coba saya edukasi selama 4 bulan ini. Saya mengadakan podcast ini bahwa nggak ada gunanya lagi mikir seperti itu. Kalau Anda mau cari uang di market. Udah nggak ada gunanya lagi karena nanti selalu benar. Cuma tahu nanti market crash nggak membantu Anda untuk untung. Jauh lebih membantu, sudah terbukti yang saya katakan. Udah nggak ada hubungannya lagi, jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing menghadapi ekonomi, krisis, nggak usah khawatir, energi nggak usah dihabisin. Mikirin yang aneh-aneh, nanti gimana kalau ini, gimana kalau data pertumbuhan ekonomi jadi -6 bukan -7. Gimana kalau bukan -7 tapi -7,2, itu nggak penting lagi sekarang. Kalau Anda mau cari uang di market. Saya percaya nanti juga crash, saya percaya. Nantinya kapan, itulah yang murni kebebasan bandar, dan sebagai retail tugas kita beradaptasi. Kayak gitu, itu yang saya share di post Instagram pagi ini, resesi ekonomi, hantu yang sudah ketinggalan zaman. Seperti itu. Jadi memang resesi ekonomi ini hantu yang sudah kan, kalau banyak dibilang hantu resesi ekonomi kan. Hantu resesi betah bersemayam di Perancis. Hantu ini sudah ketinggalan zaman kalau Anda menghubungkan dengan bursa saham. Ini krisis beneran, beneran. Ini data beneran, beneran. Orang-orang di luar sana banyak yang kesusahan, banyak yang bisnisnya terpukul, banyak yang di PHK, itu beneran. Resesi itu data beneran. Cuman yang udah nggak benar adalah hubungannya dengan bursa saham. Seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah jelas. Data sudah keluar, bursa Amerika nggak turun. Someday bisa turun? Yes, someday bisa turun. Bisa turun ke bawah level Maret? Mungkin aja. Itu yang saya bahas dalam video membakar lahan. Nanti saya akan mention sedikit kapan kira-kira idealnya kalau menurut pandangan saya, kalau saya jadi bandar yang mengatur bursa, kapan idealnya market akan jatuh lagi. Kita lihat itu benar atau salah. So far yang benar adalah sudah nggak ada hubungannya. Tapi bandar bebas kayak itu. Bandar bebas menjatuhkan Dow Jones 7% dalam sehari. Pada bulan Juni lalu bebas. Ada berita apa? Nggak ada apa-apa. Cuma pengen aja. Kayak gitu. Juga di bursa saham Indonesia, IHSG bebas dijatuhkan kapan aja. Mau nanti minggu depan dinyatakan resesi, dinyatakan nggak resesi, bisa dibanting minggu depan. Bisa dibanting juga 4 bulan ke depan. Jadi yang mengatakan nanti IHSG bakal jatuh itu pasti benar. Walaupun nggak ada gunanya ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Dan saya juga di sini karena memang bahannya sedikit, saya akan menjelaskan ini yang sering saya bahas dan podcast-podcast sebelumnya sering juga yang ditanyakan tentang teori petani di bursa saham. Teori petani di bursa saham. Sebentar. Sebentar, saya datanya ke skip ya. Oke, ini. Teori petani di bursa saham. Jadi
selama ini kita selalu dikait-kaitkan dengan ini. Kita selalu diajarin kalau ekonomi tumbuh, maka bursa saham akan tumbuh. Kalau ekonomi resesi, maka bursa saham akan jatuh. Kenapa kita diajarkan gitu? Karena memang itu acuan yang sering digunakan oleh bandar. Tapi yang menumbuhkan bursa saham secara prakteknya, secara mekanisme bukan pertumbuhan ekonomi. Bukan ekonomi yang plus 3,1 itu yang naikin misalnya IHSG. Bukan kalau 3,1 naik, kalau 3,2 turun. Bukan itu yang menyebabkan pertumbuhan IHSG atau pertumbuhan bursa di dunia. Kenapa ekonomi berkaitan dengan ini, dengan ekonomi? Karena syarat mutlak untuk terjadinya ini, syarat mutlak untuk terjadinya pertumbuhan harga, kenaikan harga, pertumbuhan indeks, syarat mutlaknya satu. Syarat mutlaknya apa? Adanya capital inflow. Aliran dana segar ke bursa. Ini yang saya bahas di awal Juni lalu tentang yang saya bilang video bakar lahan. Itulah syarat mutlaknya. Adanya capital inflow. Dana segar yang masuk. Jadi bukan pertumbuhan ekonominya yang buat indeks naik. Tapi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya bisnis-bisnis semakin bertumbuh. Gaji orang semakin naik. Penghasilan orang semakin besar. Konsumsi orang semakin besar. Itu pertumbuhan ekonomi. Itu yang dicatat jadi angka pertumbuhan kuartal ini. Tapi yang penting bukan angkanya, tapi pertumbuhannya. Ketika orang gajinya semakin meningkat, duitnya semakin banyak, dan lain-lain, satu hal yang akan dia lakukan adalah investasi. Kenapa orang kampung, orang miskin nggak berinvestasi? Karena dia nggak punya duit lebih. Dia nggak punya duit lebih, orang susah, makan aja susah, dia nggak invest. Tapi ketika orang itu mulai punya duit lebih, punya uang lebih, dia akan berpikir invest, dan invest itulah yang menyebabkan mengalirnya bursa saham, mengalirnya dana ke bursa saham. Yang adalah tujuan utama dari investasi di semua negara, baik maksudnya dari reksadana, indeks, atau trading sendiri, semuanya diarahkan ke bursa saham. Capital inflow itu yang buat IHSG bursa saham dunia naik. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan ekonomi pertumbuhan ekonomi plus 3,7. Maka BEI memutuskan mulai besok karena ekonomi naik 3,7%, semua saham di Indonesia harus naik 3,7%. Bukan itu yang menyebabkan ekonomi bertumbuh, tapi pertumbuhan orang. Kenapa seperti itu? Itu yang saya jelaskan juga dalam video sebelumnya. Yang saya jelaskan di mana kayak gini. Ini misalnya kayak gini. Gimana cara bandar menaikkan harga saham? Misalnya ada dua pihak nih. Arga dengan bandar. Saya retail dengan bandar. Saya menjual, bandar membeli saham saya di harga 1.000. Saya jual ke bandar di harga 1.000. Anggaplah saya jual di harga 1.000 sebanyak 1.000 lot. 1.000 kali 1.000 berarti 10 juta ya? 1.000 lot, sorry matematika saya jelek. Anggaplah saya dapat uang dari bandar dengan menjual saham saya 1.000 lot di harga 1.000, saya dapat uang dari bandar. Setelah itu, sahamnya di tangan bandar. Setelah saham di tangan bandar, bandar bisa oper-operan naikin ke 1.500. Naikin ke 1.500, bandar kan yang mutusin harga kan. Di 1.500, naikin itu nggak membuat bandar untung. Karena untung ya dalam rupiah. Kalau nilai doang ya percuma kalau nggak bisa dijual kan. Apa yang harus dilakukan bandar?
untuk bisa profit taking, dia harus ngejual lagi sahamnya di 1.500. Pertama bandar buy ke retail di 1.000, dinaikin ke 1.500, terus di 1.500 bandar mau jual ke retail. Siapa retailnya? Saya retailnya. Saya udah punya uang, punya hasil jualan di harga 1.000 sebanyak 1.000 lot. Bandar mau jual di harga 1.500 1.000 lot. Masalahnya di sini, saya nggak punya uang yang cukup untuk membeli saham di harga 1.500. Karena saya dapat uang jualan di harga 1.000. Di 1.500 saya nggak punya uang yang cukup. Jadi apa yang saya lakukan? Saya cuma sanggup beli, saya mungkin kalau harganya udah 1.500, saya cuma sanggup beli 700 lot. Sanggup beli 700 lot, artinya bandar, apakah bandar untung? Ya sama aja. Kalau cuma berdua kan. Yes, duitnya balik lagi ke bandar, duit bandar yang dikasih ke saya balik lagi, cuman dia pegang 300 lot saham yang belum terjual. Tapi kalau nggak ada capital inflow, anggaplah di market cuma antara saya dan bandar. Kalau nggak ada capital inflow ya sama aja kan. Gimana kalau ekonomi bertumbuh nggak ada urusannya? Tetap aja dia punya 300 lot, nggak ada yang beli. Itu sebabnya butuh ada dana segar baru yang masuk. Dana segar yang masuk bisa dari mana? Bisa dari dua tempat. Pertama dari saya. Ya saya memang cuman punya uang buat 700 lot hasil penjualan sebelumnya. Tapi kebetulan misalnya bisnis saya yang lain tumbuh dengan baik, ada uang lebih dan lain-lain, akhirnya saya masukin lagi ke market. Jadi saya bisa beli semuanya di harga 1.500 1.000 lot. Itulah untung yang diterima bandar dengan menaikkan harga saham. Kayak gitu. Itu yang menyebabkan bursa saham naik. Karena saya nambahin duit, jadi bisa beli di 1.500. Kayak gitu. Atau kalau saya nggak punya duit, bursa saham bisa naik kalau ada investor baru. Investor baru ngeliat, saya juga mau deh beli di 1.500, 300 lot kebetulan ada duitnya. Jadi syaratnya adalah capital inflow. Dana segar baru yang masuk ke bursa. Itu syaratnya. Bukan yang lain. Ekonomi tumbuh, nggak ada bedanya. Ekonomi bisa tumbuh kalau dana keluar dari bursa, bursanya nggak bisa naik. Cuman biasanya karena ekonomi tumbuh, dana justru masuk ke bursa. Atau ada dana asing yang masuk ke bursa. Dana baru yang sebelumnya nggak ada masuk ke bursa. Itu yang bisa menyebabkan harga sahamnya naik. Kinerja perusahaan akan memberikan dividen. Yes, ada dana segar baru. Kalau dividennya dipakai beliin saham di harga atas, mungkin itu bisa menyebabkan kenaikan harga. Syaratnya tetap sama, capital inflow. Kalau semua dividen keluar dari bursa, berarti nggak bisa naik juga. Walaupun ekonomi bertumbuh, kinerja perusahaan membaik. Syaratnya capital inflow. Itu sebabnya kalau market sedang crash, kalau resesi ekonomi melemah, orang tambah miskin, bisa-bisa ditakutkan orang mengeluarkan investasinya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kebalikannya. Itu yang membuat market crash. Atau sebelum itu terjadi, bandar ngehancurin dulu market biar orang yang butuh itu jualannya di harga murah. Mereka buyback-nya di harga murah. Market crash juga biasa disertai oleh bailout dari bantuan dari pemerintah. Yang artinya apa? Uang baru, uang dicetak baru, artinya balik lagi capital inflow. Itu yang bisa membuat market naik karena ada uang baru yang sebagian masuk ke bursa. Itu doang. Kalau Anda mengerti ini, Anda paham sekarang how the market works.
muter-muter situ aja. Cuman kita tahu di masa COVID-19 ini ternyata ekonomi nggak dibutuhin lagi untuk mendatangkan capital inflow. Ekonomi bisa runtuh, tapi bursa saham, tapi ekonomi bisa runtuh, tapi dana segar tetap masuk ke bursa. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Itu yang saya katakan berbulan-bulan terakhir. Di seluruh dunia jumlah investor retail di bursa saham semakin banyak karena nggak ada pilihan lain. Setiap minggu ada orang yang curhat ke kami, kirim message ke kami bilang mereka lagi masuk bursa baru 2 bulan, lagi di PHK dan lain-lain. Itu sehari-hari kami dapatkan. Itu nggak terjadi sebelum COVID-19. Jadi kalau capital inflow udah datang, masuk ke bursa, bandar nggak perlu lagi dong pertumbuhan ekonomi. Buat apa? Nggak butuh lagi. Karena udah masuk kok sekarang economic lockdown. Seperti itu. Jadi inilah the new normal di bursa saham. Karena pada akhirnya yang tadi kan naikin ini terjadi, untuk naikin harga butuh dana segar baru. Karena kalau bandar cuma naikin gak ada yang beli, percuma. Sama kayak Anda naikin harga sendiri, kan saya udah ajarkan di video sebelumnya, Anda punya saham, Anda naikin, tapi nggak bisa jual, percuma. Butuh ada orang yang masuk ke saham Anda untuk Anda jual. Seperti itu. Jadi hantu resesi itu so far nggak perlu diinikan dulu. Kayak gitu. Dan yang menariknya, yang kami beritakan juga, Warren Buffett itu memutuskan untuk kembali belanja. Jujur, banyak yang mengatakan kami nyinyir ke Warren Buffett. Ngeritik. Enggak, kalau dari saya pribadi, saya kagum sama beliau. Saya kagum sama beliau karena orang tua yang sudah kaya seperti beliau, itu sangat sulit untuk kecil kemungkinannya untuk merubah prinsipnya yang sudah membuat dia kaya raya. Kenapa? Ya, gue udah kaya kayak gini. Pakai analisa fundamental, beli saham Coca-Cola 50 tahun lalu buat gue kaya. Pakai analisa fundamental, beli saham ini 30 tahun lalu buat gue kaya. Jadi dia udah kaya. Yes, sekarang ini nggak tambah kaya, nggak tumbuh, yes. Karena zaman sudah berubah. Tapi beliau pun ternyata mau berubah. Orang setua dia bahkan mau berubah. Dia bahkan berani membeli saham banking yang sudah dijual bulan Maret lalu. Dia membeli saham Amazon, Apple. Jadi ini kunci sukses beliau. Jadi itu memicu kita semua, pembelajaran bagi saya pribadi, bahwa kita juga harus bisa kayak beliau. Berubah mengikuti zaman. Berubah mengikuti zaman kayak gitu. Ekonomi Amerika sekarang lebih buruk dari Maret lalu. Apakah Warren Buffett bisa optimis ekonomi akan pulih dalam waktu dekat? Sama aja kok. Maret lalu pun dibilang butuh waktu minimum 1 tahun untuk vaksin ditemukan. 1 tahun dari Maret lalu adalah Maret 2021. Sekarang dikatakan vaksin paling cepat adalah nanti kuartal pertama 2021. Sama-sama Maret. Nggak ada yang nambah, nggak ada yang berubah. Ekonomi tambah kacau. Tapi beliau berani beli saham. Di harga yang jauh lebih tinggi dari yang beliau jual. Karena beliau melihat sendiri bursa saham berubah. Itu sebabnya. Dan bukan cuma. Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Orang sehebat dia, sekaya dia, sesukses dia aja mau berubah. Jujur saya pribadi
analisa kami sendiri banyak berubah di masa COVID-19 ini. Even analisa bandarmologi pun melihat kebiasaan bandar yang mulai berubah dan kondisi yang dialami bandar yang berubah. Analisa bandarmologi pun terus kami riset setengah mati untuk merubahnya. Ada hal-hal yang harus berubah yang kami riset terus-menerus. Seperti kami katakan minggu lalu, kami sedang meriset tentang mau mengupdate tools bandarmologi yang selama ini kami pakai, dan kami melihat beberapa perubahan dan membuat perubahan terbesar di zaman COVID-19 ini daripada versi tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu. Jadi mungkin ini juga menjawab beberapa orang yang mengatakan tujuan saya mengatakan ekonomi diputus dengan pergerakan harga saham dan lain-lain itu supaya tujuannya buat nyinyir. Bukan, itu yang saya pahami. Anda bisa baca semua artikel kami, saya udah nulis artikel 10 tahun di website saya, hampir semuanya ada. Nggak satu kata pun saya pernah bilang bahwa ekonomi bandar memutus hubungan antara ekonomi sama pergerakan harga saham. Nggak satu kata pun saya pernah bilang itu sebelum masa COVID-19. Jadi tujuan saya simply sharing apa yang saya pahami. Bukan yang lain. Bukan nyinyir dan lain-lain, saya nggak ngikutin. Jadi mungkin ada yang kegeeran, nganggap saya ngeritik analisanya dan lain-lain. Percaya ya sama saya nggak tahu analisa Anda. Jadi nggak mungkin saya kritik, tahu pun nggak. Saya cuma menjelaskan bahwa dunia sudah berubah, kita harus berubah. Yes, nanti market akan crash, saya jamin nanti akan crash. Cuma approach seperti itu nggak membantu Anda apa-apa. Mengatakan nanti akan crash gitu, sama kayak Anda gitu kan, nepuk orang di jalan, nanti lu sukses. 2 tahun lagi dia datang, kenapa belum sukses? Gue juga bilang apa 2 tahun lalu? Nanti lu sukses. 5 tahun kemudian datang lagi, bilang lagi, udah gua katakan dari 5 tahun yang lalu, nanti lu sukses. Kayak gitu. Nanti adalah kata yang sangat powerful, tapi gak ada gunanya. Mendingan jelaskan bagaimana Anda bisa sukses. Apa yang Anda harus pahami untuk meraih kesuksesan atau bergerak meraih kesuksesan saat ini. Bukan ngomong nanti juga sukses. Nggak guna. Kayak gitu. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan yang mengatakan ini ada pertanyaan yang masuk kemarin sepertinya. Mengganggu weekendnya, mau minta masukan tentang penjelasan Pak Arga mengenai efek PDB kuartal 2 tanggal 5 Agustus nanti. Prediksinya akan minus 3-6%. Pertanyaannya, kalau minusnya antara perkiraan 3-6%, bagaimana nisab IHSG? Kalau ternyata minusnya bisa lebih besar, gimanakah efek terhadap IHSG? Apa hari Senin perlu mengosongkan portfolio yang dijadikan cash? Mohon pendapatnya. Thank you. Saya pribadi nggak akan. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan asing, apa yang dilakukan bandar. Cuma saya pribadi merasa, itu juga approach yang saya dapatkan 4 bulan terakhir, saya pribadi ngerasa ini udah nggak ada hubungannya. Bisa jatuh Senin, bisa jatuh nanti tanggal 5, bisa jatuh tanggal 10, bisa. Tapi bukan sebabnya karena ini, karena asing jualan besar-besaran. Itu yang menyebabkan IHSG jatuh. Jadi saya pribadi, saya mengurangi posisi saham blue chip karena memang asingnya terus keluar. Bisa dibanting. Saat ini saya mengurangi posisi saham blue chip saya karena dengan alasan ininya jatuh. Nanti kalau dilaporkan ekonomi minus 4, minus 2, atau minus 1, tapi asingnya tambah keluar, saya akan semakin mengurangi posisi saham blue chip. Itu aja yang saya lakukan. Berapapun datanya. Kalau nanti ketika laporan keuangan asingnya jualan 2 triliun, 1,5 triliun sehari, saya akan keluar dari market, terutama di saham-saham blue chip. Itu aja strategi saya. Seperti itu. Terakhir tentang COVID-19, kita tahu penyebaran COVID-19 semakin mengerikan. Rata-rata 7 hari terakhirnya dari kawal COVID, sekarang positive rate-nya udah 14,49. Kalau Anda perhatikan setiap minggu, average-nya semakin bertambah. Total orang yang diperiksa mirip, tapi yang kena semakin banyak.
Jadi the real risk untuk ketularan COVID-19 itu sekarang. Bukan 4 bulan yang lalu, bukan bulan Maret ketika ada hashtag di rumah aja dan lain. Itu bukan resiko utama. Yang kena baru 1.000. Orang di Indonesia 250 juta. Kecil banget kemungkinan ketemu orang yang kena pada saat itu. Resikonya sekarang ketika yang kena udah 110.000 lebih. 100.000 lebih, sorry saya udah lupa berapanya. Ketika positive rate-nya terus meningkat. Dan saya percaya ini akan berdampak ke ekonomi. Walaupun mungkin PSBB nggak akan diterapkan lagi, nggak akan diketatkan lagi, nggak akan ada hashtag di rumah aja lagi nanti ke depannya. Cuman saya percaya ini pelan-pelan akan berdampak ke ekonomi sampai suatu hari nanti COVID-19 vaksinnya akan ini. Bukan suatu hari nanti lah, mudah-mudahan tahun depan vaksinnya ditemukan. Dan apakah langsung recover? Belum tentu. Karena ekonomi bisa kembali turun, pelan-pelan. Ngevaksin banyak orang juga kan gak gampang. Vaksin yang mana berhasil pun kan gak tahu. Bahkan di podcast kemarin saya katakan, salah satu kekhawatirannya adalah orang-orang yang terkena COVID, antibodinya menghilang mendekati 6 bulan. Karena sekarang orang-orang di China yang kena bulan Maret lalu, udah hampir mendekati 6 bulan dan pelan-pelan antibodinya menghilang. Jadi bisa kena lagi. Kayak gitu. Jadi bahaya. Bisa juga vaksin akan dilakukan terus-menerus. Jadi itu sebabnya nggak sekalipun saya berani untuk mengatakan sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi dalam bertahun-tahun ke depan. Lebih baik kita fleksibel melihat kondisi terkini. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi bandar, strategi saya apa yang saya lakukan nanti kalau dekat-dekat vaksinnya sudah mulai datang atau saya dapat bocoran produksi vaksinnya berfungsi dengan baik dan lain-lain, pada saat itu saya buat market crash. Ketika ekonomi balik lagi, siap pelan-pelan balik lagi ke normal, pada saat itu saya buat market crash. Pada saat itu ekonomi dunia gimana saya nggak tahu, mungkin semakin parah. Tapi yang pasti pada saat itu orang-orang akan, kalau dunia normal lagi, pilihan investasi, pilihan dana itu bisa kemana-mana. Jadi daripada orang itu keluar dalam posisi untung, saya sih milihnya ngebanting. Mudah-mudahan bandar di dunia nggak sejahat saya, cuma strategi saya itu kurang lebih seperti itu. Kapan bulannya saya pun nggak tahu, karena belum tentu juga 3 vaksin yang sekarang terdepan akan ada yang works. Seperti itu. Jadi seperti itu aja prediksi IHSG minggu ini. Ya nggak kemana-mana sih, saya sendiri sudah malas memprediksi IHSG, cuma karena asingnya terus jualan, saya prediksi untuk minggu depan IHSG akan bergerak turun. Saya pribadi akan terus menggunakan strategi yang sudah saya pakai 3 bulan terakhir, yaitu memanfaatkan jadwal manggung bandar. Kalau ada saham-saham yang bandarnya mulai manggung lagi, atau yang minggu kemarin manggungnya baru dikit, udah itu diam, itu yang jadi incaran saya untuk trading. Seperti itu. Atau saham-saham yang saham-saham blue chip yang belum diguyur asing. Seperti itu. Oke. Untuk podcast Bicara Bandar 16 ini segini aja. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti besok saya akan buat Q&A session buat Bicara Bandar episode 17 part 1. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang mau Anda bahas dan lain-lain, bisa taruh di kolom komentar. Nanti saya akan pilih, saya akan jawab. Oke, ini satu lagi. Satu lagi saya mau numpang iklan. Satu lagi saya lupa mulu. Jadi saya mau ini buat rekan-rekan, mau promo rekan-rekan yang punya rumah mungkin atau rumahnya kecil kayak saya.
Jadi saya baru menikah tahun lalu. Tahun lalu saya baru menikah. Dan istri saya arsitek hebat, dia bisa public space, cuman setelah dia bangun rumah, jadi rumah saya yang dulu dihancurkan, dibangun lagi, ya kita sama-sama setuju bahwa rumah kecil itu rumah yang lebih homey. Jadi kita, istri saya buat perusahaan namanya, buat IG lah, rumahkecilku.id. IG ini followernya baru dikit, karena ya istri saya bukan content creator, cuma karena merit sama saya ini yuk dong buat konten, yuk kita share knowledge, share influence bahwa rumah kecil itu semakin baik. Jadi di situ Anda akan bisa melihat tips-tips punya rumah kecil, Anda bisa tanya, bisa ini, atau kalau mau bangun pun istri saya juga dalam proses membangun beberapa rumah kecil di Bandung ini, intinya rumahnya kecil. Jadi kalau Anda yang tertarik, Anda bisa follow, ada banyak foto rumah saya juga di sini. Silahkan follow, ID-nya rumahkecilku.id. Saya mau kasih surprise aja ke istri saya, karena dia tampak udah kehilangan semangat, kalah follower sama IG suaminya, kayak gitu. Oke, itu aja. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bergabung. See you next time, stay healthy. Jangan lupa resiko penyebaran COVID-19 sekarang itu jauh lebih parah dari bulan Maret kemarin. Jadi berhati-hati, stay healthy. See you next time. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah, besok saya akan bahas. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.